Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Anak-anakku yang sedang berada di rumah, mudah-mudahan ananda semua berada dalam keadaan sehat walafiat bersama ayah dan bundanya di rumahnya masing-masing. Anak-anakku kelas 2 semuanya, insya Allah di kesempatan berbahagia ini Pak Arif ingin menjelaskan tentang pelajaran ketiga, yaitu Allah Maha Pencipta. Segala sesuatu yang ada di bumi adalah pasti ada yang menciptakan. Rumah pasti ada yang membuat dan menciptakannya. Kemudian bangku, pulpen, pensil dan lain sebagainya pasti ada yang membuat dan menciptakannya, yaitu manusia. Karena tidak mungkin ada rumah, ada bangku, ada meja, ada pensil, ada pulpen. Tidak mungkin ada jika tidak ada yang membuat dan menciptakannya. Bunda yang ada di rumahnya pasti selalu membuatkan makan, sarapan, makan siang, makan malam untuk keluarganya di rumahnya masing-masing, termasuk ananda semua, anak-anakku sekalian. Pasti ananda semua selalu dibuatkan oleh bundanya nasi goreng, ataukah telur ceplok, ataukah apapun untuk membuat sarapan. Tidak mungkin telur ceplok itu ada, tidak mungkin nasi goreng itu ada jika bunda tidak membuatnya. Pasti yang ada di hadapan kalian, termasuk sarapan, makanan dan lain sebagainya, pasti ada yang membuatnya. Oleh sebab itu, semakin yakinlah bagi kita bahwa semua yang ada di dunia ini pasti ada yang menciptakannya. Langit pasti ada yang menciptakannya, bumi pasti ada yang menciptakannya, matahari, bintang dan lain sebagainya, planet dan seluruh alam semesta, semuanya pasti ada yang menciptakannya. Oleh sebab itu, semakin yakin, meningkat keimanan kita bahwa tiada lagi yang Maha Pencipta, tiada lagi yang bisa menciptakan seluruh alam semesta beserta isi-isinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Allah wujud, ada, karena ada ciptaannya. Makanya di dalam Asmaul Husna, Allah diberi nama yang baik dengan nama baiknya, yaitu Al-Khaliq atau Maha Pencipta. Seluruh alam semesta beserta isi-isinya, termasuk kita di dalamnya, adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ada karena ada ciptaannya. Ciptaan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam. Ada ciptaan Allah yang berada di langit berupa bintang, matahari, planet dan lain sebagainya, langit dan lain sebagainya. Ada juga ciptaan Allah yang ada di dasar bumi seperti kita manusia, tumbuhan, hewan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk ananda semua kelas 2 mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pencipta. Allah lah yang menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya. Dan kita harus meyakini bahwa betul Allah lah yang menciptakan seluruh alam semesta. Tidak ada lagi selain Allah yang mampu menciptakan seluruh alam semesta beserta isi-isinya. Termasuk kita manusia, organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Mulai dari mata, hidung, mulut, tenggorokan, tubuh kita. Bahkan mulai dari hal-hal yang paling kecil, Allah sudah mengatur dan menciptakan. Jika ananda masih juga tidak percaya bahwa Allah lah yang menciptakan, silahkan tolong buatkan satu saja hidung yang bisa berfungsi untuk menghirup dan bisa berfungsi untuk mencium bau aroma-aroma yang sedap maupun yang tidak sedap. Apakah ananda bisa? Tentu tidak bisa. Oleh sebab itu, Allah lah yang membuat dan menciptakannya. Baik ananda semua, kelas 2. Ananda dari awal pelajaran ketiga ini sudah diberikan tugas oleh Pak Arif. Mulai dari pengisian, pengertian, kemudian mengenal Allah itu Al-Khaliq, Allah Maha Pencipta, kemudian dan lain sebagainya. Dan kemudian terakhir kemarin diberikan tugas. Pada kesempatan kali ini cukuplah kiranya Pak Arif menjelaskan mengenai pelajaran ketiga ini, mengenai Allah Al-Khaliq atau Allah Maha Pencipta.
Sekali lagi kita harus yakin pada diri kita bahwa Allah lah yang menciptakan seluruh alam semesta. Yakin tidak ada lagi yang bisa menciptakan seluruh alam semesta beserta isi-isinya, bahkan hal-hal yang terumit sekalipun di dunia ini selain dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti Ananda bisa membedakan mana yang menjadi ciptaan Allah, mana yang menjadi ciptaan manusia. Tentu yang menjadi ciptaan manusia adalah yang bisa difikirkan secara logika dan bisa dibuat oleh tangan manusia. Seperti contoh bangku, meja, kursi, pulpen dan lain sebagainya. Sementara untuk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala adalah segala sesuatu yang tidak mungkin bisa dibuat dan diciptakan oleh tangan manusia dan tidak akan masuk logika manusia. Seperti langit, bumi, planet dan lain sebagainya. Ananda semua kemarin tugas sudah mampu membedakan mana yang menjadi ciptaan manusia, mana yang menjadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah terbalik. Nanti jika ada pertanyaan, penghapus buatan siapa? Buatan Allah. Iya betul pada dasarnya. Tapi yang bisa membuat penghapus, yang membuat penghapus di alam dunia ini adalah manusia. Sementara bahan bakunya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah terbalik. Jika Pak Arif bertanya matahari siapa yang menciptakan? Manusia. Tidak mungkin manusia bisa membuat matahari. Berarti hanya Allah lah yang mampu membuat dan menciptakan matahari. Baik Ananda semua, kiranya sekian video penjelasan tentang pelajaran ketiga kali ini. Mohon maaf jika pengiriman video ini agak telat, karena memang butuh proses yang agak lama. Tetap jaga kesehatan di rumahnya masing-masing. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penjelasan. Insya Allah mudah-mudahan secepat mungkin kita bisa bertatap muka di sekolah kita, bisa bertemu kembali, bisa bercengkrama, dan Pak Arif bisa leluasa menjelaskan materi-materi kelas 2 yang selama ini agak tertunda. Baik, tetap diam di rumah, jangan kemana-mana. Kiranya tidak penting, diam saja di rumah. Kecuali kalau ada hal-hal yang penting bersama ayah dan bundanya, silahkan untuk keluar rumah, untuk belanja dan lain sebagainya. Karena kita perlu juga makan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan jangan lupa tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan wabah ini segera berakhir. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala juga, mudah-mudahan kita selalu disehatkan. Dan terakhir, mohon maaf kiranya jika terdapat banyak kekurangan dari Pak Arif. Pak Arif hanyalah manusia biasa. Allah lah yang maha sempurna. Semua kebenaran hanya Allah yang punya. Kesalahan hanya dari diri Pak Arif sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.